Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi washabihi ila daril hikam. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa merasakan manisnya iman dan Islam hingga pada saat detik ini. Salat bertangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya yang terhormat Bapak As'ad STHI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Etika yang saya banggakan dan saya cintai teman-teman S6B dan yang saya hormati kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Ilmu tanpa adab bagaikan api tanpa kayu bakar. Untaian tersebut menggambarkan bahwa betapa pentingnya akhlak ataupun adab dalam rotasi kehidupan. Sebelumnya ada istilah nih, tak kenal maka ta'aruf. Maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amelia Trinovianti dan NPM 2020 mahasiswa semester 6 di Universitas Indraprasta PGRI, Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai akhlak atau adab yang terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah, apa sih yang dimaksud dengan akhlak dan apa sih keutamaannya? Yang kedua, bagaimana adab atau etika belajar dalam Islam? Yang ketiga, seperti apa akhlak dan etika dalam beragama, berbangsa, dan bernegara? Yang terakhir, apa sih yang dimaksud dengan musyawarah? Dan bagaimana etika dalam berdemokrasi? Mari kita bahas secara seksama. Pada poin pertama, apa yang dimaksud dengan akhlak dan apa sih keutamaannya? Sebelumnya, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khulukun, yang menurut lugat berarti budi pekerti atau perangai, tingkah laku atau tabiat. Selanjutnya, definisi akhlak menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai atau tingkah laku yang dilahirkan karena hasil perbuatan yang diulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Dari pengertian di atas, menunjukkan bahwa akhlak adalah kebiasaan atau sikap yang mendalam dalam jiwa manusia, yang dimana timbul suatu perbuatan dengan mudah tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu. Kemudian, juga perilaku tersebut dilakukan secara berulang sehingga menjadi kebiasaan dan perbuatan yang bisa mengarah pada perbuatan baik ataupun juga pada perbuatan yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa," yang artinya orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Tujuan dan keutamaan dari akhlak yaitu menumbuhkan rasa keimanan yang kuat, mengembangkan kebiasaan dalam melakukan amal ibadah dan akhlak yang mulia, menumbuh kembangkan semangat untuk mengolah suatu kebiasaan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kesadaran bahwa manusia dalam hidupnya membutuhkan manusia yang lainnya menimbulkan perasaan bahwa setiap manusia terpanggil hatinya untuk berbuat baik terhadap orang lain, karena Islam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang banyak mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Dan kesadaran manusia untuk berbuat baik sebanyak mungkin tersebut akan melahirkan sikap peduli kepada orang lain. Karena dalam Islam mengajarkan untuk selalu berbuat baik dalam segala hal dan melarang perbuatan yang jahat atau tercela. Karena pada dasarnya, baik atau buruknya perbuatan seorang kembali lagi kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu, akhlak sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, bagaimana sih adab atau etika belajar dalam Islam? Etika dan proses belajar manusia memiliki hubungan yang saling berkaitan. Pada satu sisi, belajar sebagai kegiatan manusia merupakan aktivitas yang memerlukan norma-norma moral tentang bagaimana seharusnya belajar dalam bingkai karakter dan ciri khas manusia yang unik. Di sisi lain, etika sebagai pemikiran manusia tentang baik atau buruknya.
sangat diperlukan untuk merefleksikan kegiatan belajar manusia di setiap saat. Nilai-nilai dan ide tentang kegiatan belajar yang berlaku secara umum dan perlu dikaji secara rasional, kritis, mendasar, dan sistematis, sehingga norma yang ditaatinya dalam proses belajar bukan sekedar karena kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat, melainkan karena memiliki dasar yang kuat untuk diikuti dan ditaati. Seorang yang mau belajar terlebih dahulu harus membersihkan jiwa dari segala bentuk akhlak yang tercela. Dalam hal ini, orang yang dalam suasana belajar yang disiapkan bukan hanya pikiran, tetapi seluruh aspek yang turut membantu dalam proses mencari ilmu. Seorang murid harus menghilangkan sifat terburu-buru dan dalam mendapatkan sebuah ilmu. Dan sabar merupakan bagian yang tidak dapat bisa dilepaskan dalam setiap pembelajaran. Pelajar juga harus mempunyai sikap tidak terburu-buru dan tidak memaksakan guru untuk menjelaskan sesuatu yang belum saatnya. Seorang murid haruslah menampilkan sosok yang bersahaja dan sikap memuliakan gurunya. Maka sudah menjadi hal yang lumrah bahwa etika perlu dijaga oleh si pelajar dan juga menjaga sikap dan perilaku terpuji di hadapan gurunya. Tujuan dari belajar adalah membersihkan batin dan menghiasi dengan kebaikan serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, bertujuan untuk mencari kedudukan, kekayaan, ataupun popularitas. Dengan demikian, adab dalam mencari ilmu sangatlah diperlukan. Sebab adab bisa menjadi sifat seorang pelajar dari hal-hal yang menjaga sifat seorang pelajar dari hal-hal yang kurang baik. Dan dengan adanya adab, para pelajar akan menghormati ilmu dan menghormati orang yang telah memberikannya ilmu, yaitu seorang guru. Poin ketiga, seperti apa sih etika dalam beragama, berbangsa, dan bernegara? Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari oleh setiap manusia. Bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Islam adalah agama yang akan selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Bahkan menegakkan keadilan dan kebenaran adalah kewajiban bagi setiap muslim, kapan saja dan di mana saja. Karena saking pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang beriman agar selalu menegakkan keadilan dan kebenaran. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Secara genealogis, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan dari bahan yang sama. Persamaan inilah yang menjadi dasar pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam menjadi tujuan diturunkannya syariat. Maqasidul syariah yang mencakup 5 hal, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak kekayaan, dan hak keturunan. Secara sosiologis, ajaran Islam akan mengerucut pada 5 hal yang tersebut. Karena 5 hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat primer dan utama dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, seorang muslim berkewajiban menegakkan pentingnya nilai-nilai kehidupan manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila ini terwujud, maka cita-cita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan tercapai. Yang ketiga adalah mewujudkan kemaslahatan umat. Inti daripada syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini bisa bersifat material maupun non-material.
baik untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Kemaslahatan adalah suatu yang bersifat universal, baik yang berlaku di mana saja dan kapan saja sehingga harus diperjuangkan untuk setiap manusia. Dalam berbangsa dan bernegara, kebijakan atau keputusan hukum harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Dengan demikian, peran serta seorang muslim dalam politik secara umum dan kebijakan secara khusus adalah ikut serta mendorong terwujudnya kemaslahatan umat. Kita lanjut kepada poin terakhir, yaitu apa sih yang dimaksud dengan musyawarah dan bagaimana etika dalam berdemokrasi. Sebelumnya, musyawarah merupakan upaya bersama dalam suatu kelompok atau tingkatan untuk memecahkan persoalan dengan berkomunikasi dan mengutarakan pendapat, serta opsi yang dimiliki. Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan tidak juga menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi barat, secara mutlak ada di tangan rakyat. Namun, dalam Islam, memakai sistem syura, kekuasaan, adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Manusia hanyalah menjabarkan milik Allah sebagaimana pemegang kekuasaan tertinggi. Manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum yang sesuai dengan prinsip yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk hal yang tidak diatur oleh Allah, maka yang dilakukan adalah mengadakan ijtihad etika demokrasi dalam Islam, tentu dengan cara musyawarah. Jadi ijtihad etikanya dilakukan secara bermusyawarah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 159 yang berbunyi, yang artinya adalah, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati keras, tentulah mereka menjauh diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Selama Rasulullah hidup, beliau sering hidup dalam mengimplementasikan musyawarah dengan sahabat-sahabat beliau, terutama dalam urusan kenegaraan. Prinsip musyawarah terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون, yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa kaidah demokrasi dalam Islam yang pertama adalah kesetaraan, yang kedua adalah permusyawarahan. Prinsip musyawarah ini diperkuat dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat dalam suatu perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, dan Nabi sendiri tidak mendapat perintah langsung dari Allah. Maka hak para sahabat itu untuk memberi pendapat dari usulan di luar hal yang Nabi sendiri telah pastikan akan melakukannya. Jadi Nabi selalu melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Jadi kalau ada sahabat yang memberikan usulan atau masukan, Nabi menerimanya dengan cara bermusyawarah dengan para sahabatnya. Seperti contohnya adalah dalam mengingatkan sholat. Beberapa sahabat ada yang mengusulkan dengan cara membunyikan lonceng, dan akhirnya yang tercetus adalah dengan azan yang akhirnya disepakati oleh para sahabat dan Rasulullah. Walaupun sebenarnya Rasulullah sudah mengetahuinya,
Tapi Rasulullah telah mengutamakan yang namanya musyawarah. Adapun kaidah ketiga dalam demokrasi menurut Islam adalah ta'awun. Ta'awun adalah menyatakan adanya tuntutan untuk kerjasama demi kepentingan Tuhan dan kepentingan manusia itu sendiri. Sama halnya dalam nilai-nilai demokrasi, yakni menekankan kerjasama dan saling tolong-menolong. Setelah ta'awun, kaidah keempat adalah tagyir atau perubahan. Dalam kaidah ini menyatakan bahwa manusia berperan besar dalam menentukan perubahan hidupnya. Demokrasi menuntut suatu perubahan, sejalan dengan perkembangan kesadaran manusia yang selalu ingin mengadakan perbaikan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.